kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, salam damai. Puji Tuhan, sore ini dalam ibadah keluarga kita boleh bersuka cita bersama keluarga kita masing-masing, dan tiba saatnya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan sore hari ini. Kembali dalam ibadah keluarga ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore ini terambil dari kitab Mazmur 89 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2 yang demikian. Nyanyian pengajaran etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Amin. Judul renungan pada sore ini, Tuhan setia pada perjanjiannya. Saudara, Tuhan memperlakukan umat-Nya sebagai pribadi yang dewasa. Karena itu hubungan keduanya diikat dengan satu bentuk perjanjian. Dan ikatan perjanjian itu dapat dilakukan oleh orang yang dewasa. Dalam arti orang yang mengerti hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Dan menurut ilmu hukum, kedudukan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian itu adalah setara. Namun, kesetaraan itu tidak dapat dikenakan pada Tuhan dalam hal ini, sebab perjanjian antara Allah dan umat-Nya itu disebut perjanjian anugerah. Karena Allah yang memberi janji dan anugerah kepada umat. Nah, dalam Mazmur ini, isi perjanjian itu adalah Tuhan menjadi Allah Israel dan menjamin kehidupan umat-Nya. Sedangkan bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Jaminan Tuhan kepada Israel itu dinyatakan melalui Daud sebagai raja yang diurapi. Bisa dibaca pada ayat 20 dan 30. Saya akan mencuplik yang demikian. Kepada orang yang kukasihi telah kutaruh mahkotaku. Aku telah mendapat Daud hambaku, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku, musuh tidak menyergapnya, dan seterusnya. Nah, Daud sudah mengenal dan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, ia mau memperkenalkan kesetiaan Tuhan tersebut dengan mulutnya kepada umat dan keturunannya. Tuhan telah mengikat perjanjian dengan orang-orang pilihan, yaitu umat Israel waktu itu melalui Daud hambanya. Bagi kita saat ini yang sudah diikat dalam perjanjian anugerah tadi, itu melalui baptisan gereja. Lalu, apa selanjutnya kewajiban dan tanggung jawab kita? Yang pertama,
Kewajiban dan tanggung jawab kita adalah mari kita perkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulut kepada anak-anak kita sejak dini. Artinya, mari kita mengajar dan menceritakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Saat-saat ini menurut saya saat yang baik untuk kita menceritakan Tuhan Yesus kepada anak-anak, karena kita masih dalam situasi pandemi. Anak-anak kita banyak di rumah. Kesempatan sungguh amat luas. Yang kedua, mari kita ingat lagi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dan secara khusus melalui keanggotaan gereja di mana Tuhan berkenan kita mengikatkan diri di dalamnya. Karena apa? Tiap gereja punya peraturan, punya disiplin masing-masing. Seperti contoh, ada pengembalaan khusus bagi warga yang perlu dibantu karena melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus juga harus melengkapi surat-surat kalau misalnya ingin menikah, ingin membaptiskan anak, dan seterusnya. Ketentuan mengikuti sakramen, ada ketentuannya, usia, dan lain-lain. Sehingga kita menerima perjanjian anugerah tersebut melalui gereja kita. Dan termasuk hal yang akan datang yang baru yang akan kita jalani ke depan dalam bergereja, bagaimana kita menerapkan new normal dalam ibadah yang sesuai dengan protokol kesehatan di saat pandemi ini. Misal, jaga jarak, pakai masker, pembatasan peserta, hand sanitizer, cuci tangan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan sudah menjamin hidup kita. Dia juga menginginkan kita setia ketika kita bersedia menjadi umat pilihannya. Mari kita memelihara ikatan perjanjiannya selayaknya umat yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, mendapat anugerah keselamatan melalui anugerah perjanjian itu. Bapa, mampukan kami bagi gereja kami, Gereja Kristen Jayawetan Kalangbret, menjadi umat yang setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat.